Hai, gimana kabar lo? Kita ngobrol santai ya. Topik kali ini agak tricky, tapi sering banget kejadian. Pernah nggak lo ngerasa mantan lo atau cewek yang baru aja cabut dari hidup lo tiba-tiba tingkahnya aneh? Kayak ada sinyal-sinyal samar kalau dia sebenarnya nyesel. Nah, dalam psikologi, penyesalan cewek itu beda banget sama cowok. Kalau cowok, biasanya nyesalnya belakangan. Cewek, biasanya di awal dia ngerasa relieved atau lega. Tapi begitu realita ngehantam, fase penyesalannya itu lebih kompleks. Gue nggak bakal kasih ciri-ciri klise kayak dia ngechat lo lagi. Itu mah jelas, kita bakal bedah tanda-tanda psikologis di bawah sadar yang sering nggak mereka sadari sendiri, tapi kelihatan banget kalau lo peka. Siapin kopi lo, kita bedah pelan-pelan ya. Pertama, dan ini yang paling halus, dia jadi penonton setia hidup lo, tapi diem-diem ya. Di psikologi ada istilah yang mirip sama orbiting. Dia mutusin hubungan, status sudah putus, tapi dia masih mengorbit di sekitar lo. Dia selalu jadi orang pertama yang lihat IG story lo, dia like postingan lama lo yang gak sengaja kepencet, atau dia sering mampir ke tongkrongan teman-teman lo cuma buat say hi. Kenapa ini tandanya sel? Karena secara psikologis, ketika cewek benar-benar down atau selesai sama lo, dia bakal masuk ke mode indifference. Dia bakal masa bodoh. Lawan dari cinta itu bukan benci bro, tapi ketidakpedulian. So, kalau dia masih kepo, masih stalking, itu tandanya ada bagian dari otaknya yang belum siap ngelepas attachment atau ikatan emosional sama lo. Dia nyesel karena kehilangan akses ke kehidupan lo, dan dia lagi nyari validasi. Apakah hidup dia masih berantakan tanpa gue? Atau dia malah happy ya? Kalau misalkan lo kelihatan happy, itu bakal ngebunuh ego dia pelan-pelan. Next, tanda kedua, dan ini sering bikin cowok terkecoh, namanya reaction formation. Pernah nggak lo lihat dia tiba-tiba posting kebahagiaan yang lebay banget pasca putus? Captionnya panjang-panjang soal new me, living my best life, atau pamer cowok baru tapi kelihatannya maksa banget. Secara psikologis ini mekanisme pertahanan diri. Dia lagi berusaha meyakinkan dirinya sendiri, bukan lo, tapi dirinya sendiri bahwa keputusan dia ninggalin lo itu benar. Semakin keras dia berusaha nunjukin kalau dia bahagia, biasanya semakin besar lubang penyesalan yang lagi dia tutupin. Orang yang beneran bahagia itu tenang. Bro, konten gak butuh validasi publik. Kalau dia terlalu berisik nunjukin dia move on, itu justru tanda merah kalau dia sebenarnya lagi struggle sama rasa nyeselnya. Nah, masuk ke poin yang ketiga, flow-nya mulai kerasa dalam nih. Dia mulai mancing memori lama. Dalam psikologi ada yang namanya voting effect bias. Gampangnya gini, seiring waktu, otak kita cenderung ngelupain emosi negatif dari masa lalu dan cuma inget yang manis-manisnya aja. Tanda dia nyesel adalah ketika dia mulai ngungkit hal spesifik yang cuma kalian berdua yang tahu. Misal, dia ngechat hal sepele kayak, nama tempat makan yang dulu kita sering datengin apa ya? Atau, lagi dengar lagu ini, jadi ingat waktu kita di mobil. Ini bukan sekedar nanya, ini adalah beat for connection. Dia lagi ngetes ombak, dia nyesel kehilangan kenyamanan emosional yang dulu lokasi. Dia sadar kalau cowok-cowok lain di luar sana mungkin fisik oke, tapi koneksi emosional alias intimasinya nggak kayak sama lo. Dia kangen rasa dimengerti yang cuma lo yang bisa kasih. Keempat, dan ini aneh tapi nyata. Lah kok bisa? Dia marah-marah nggak jelas ke lo. Loh, kok marah tandanya nyesal? Dengerin dulu, kalau dia beneran udah nggak peduli, dia bakal sopan, dingin, dan jauh. Tapi kalau dia masih emosian, nyindir-nyindir lo di sosmed, atau ngegas pas lo balikin barang, itu tandanya lo masih punya power atas emosi dia. Dalam psikologi duka, grief, marah adalah salah satu tahapan sebelum penerimaan. Kemarahan dia itu sebenarnya adalah bentuk frustrasi. Frustrasi karena lo nggak ngajar dia lagi, frustrasi karena lo bisa hidup tanpa dia, atau frustrasi karena dia sadar dia udah bikin keputusan yang salah tapi gengsi buat ngakuin. Energi marah dan energi cinta itu beda tipis bro, dua-duanya butuh passion. Nah ini yang terakhir, tanda yang paling valid, kalau dia udah mulai ngebandingin orang baru sama lo, atau dia ngeluh soal cowok-cowok zaman sekarang di depan temen yang lo kenal. Duh, cowok sekarang nggak ada yang peka ya, susah nyari yang tulus. Secara nggak sadar, itu kode keras. Dia lagi validasi kalau standar yang lokasi dulu itu tinggi. Dia nyesel karena dia kira rumput tetangga lebih hijau. Pas dia pindah ke sana, ternyata rumputnya palsu alias sintetis. Dia sadar kalau effort dan ketulusan lo itu barang langka.
Jadi poinnya apa bro buat kita? Kalau lo lihat tanda-tanda ini, jangan langsung GR terus lo yang ngejar dia balik. Jangan. Justru ini momen buat lo sadar sama value lo sendiri. Kalau dia nyesal, itu konsekuensi dari keputusan dia. Biarin dia yang proses rasa itu. Lo tetap fokus sama growth lo, tetap jadi versi terbaik lo. Karena balas dendam terbaik bukan dengan nyakitin balik, tapi dengan menjadi seseorang yang gak akan pernah bisa dia temuin lagi kualitasnya di orang lain. Itu baru cowok berkelas. Oke, itu aja ya obrolan kita kali ini. Semoga lo dapat insight-nya. Cheers bro. Thank you ya.